Hai sahabat angka dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Tetok Tien. Indonesia merupakan negara yang begitu indah. Keindahan Indonesia tak hanya tentang alamnya, tapi juga suku, budaya, bahasa, bahkan termasuk agama. Indonesia adalah negara beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu kesatuan Republik Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Sebagai sesama saudara sebangsa, marilah kita saling mengenal. Kali ini, kami akan membahas sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Langsung saja. 6. Konghucu. Tuhan dalam agama Konghucu merupakan konsep ketuhanan dalam agama masyarakat Tionghoa. Dalam agama Konghucu, sebutan Tuhan adalah Tien, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, maha esa. Dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu Wujing, ada beberapa istilah atau sebutan Tuhan seperti Huang Tian, Min Tian, dan sebagainya. Nabi Kongzi sendiri menyebut Tuhan dengan sebutan Tien. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu seperti tersurat dalam kitab Zongyong bab ke-15, yaitu sifat Tuhan itu maha roh, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa Dia. Adapun kenyataan Tuhan itu tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Demikianlah kesempurnaannya hingga terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Dalam ajaran Konghucu dikenalkan adanya 3 unsur dalam alam semesta, yaitu unsur Tian Huang, penguasa langit, Di Huang, penguasa bumi, dan Ren Huang, penguasa manusia. Penguasa tertinggi terletak pada Tian Huang atau Tuhan yang Maha Esa, yang disebut sebagai Huang Tian Shangdi. Pemujaan kepada Huang Tian Shangdi banyak dilakukan oleh kaisar-kaisar dari zaman dinasti Ming dan Qing. 5. Buddha. Tuhan dalam agama Buddha bukanlah Siddhartha Gautama. Buddhisme juga menolak adanya sosok maha kuasa sebagai pencipta alam semesta dan menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai perbedaan utama antara agama Buddha dan agama-agama lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa dalam pandangan agama Buddha adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan Tuhan yang mutlak. Menurut Y.M. Biksu Utomo Mahathera, pengertian nirwana atau Tuhan dalam agama Buddha adalah yang tidak terlahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak bersyarat, yang tidak kondisi, yang tidak terpikirkan, serta masih banyak kata tidak lainnya. Secara singkat, Tuhan atau nirwana dalam agama Buddha adalah mutlak, atau tidak ada kondisi apapun juga. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah suatu yang tanpa aku, tidak memiliki kepribadian, dan tidak dapat diuraikan seperti apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi, maka manusia yang berkondisi dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan dengan cara bermeditasi. Umat Buddha menerima keberadaan makhluk hidup di alam yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai dewa. Tetapi mereka seperti manusia yang dikatakan menderita di samsara dan belum tentu lebih bijaksana daripada makhluk lainnya. Bahkan sosok Buddha sering disebutkan sebagai guru para dewa dan lebih unggul dari mereka. Oleh sebab itu, ibadah umat Buddha lebih fokus pada hukum spiritual alam semesta untuk mencapai pencerahan diri sehingga terbebas dari nafsu yang menyebabkan semua penderitaan kelahiran, usia, tua, penyakit, kematian, kepedihan, ratapan, dan keputusasaan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa konsep ketuhanan dalam agama Buddha adalah berlainan dengan konsep ketuhanan yang diyakini oleh agama-agama lain.
terutama agama Abrahamik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, termasuk perbedaan konsep tentang alam semesta, kejadian bumi dan manusia, kiamat, dan keselamatan. Empat, Hindu. Agama Hindu tidak memiliki banyak Tuhan. Di dalam kitab Weda dijelaskan Tuhan itu satu. Hanya saja orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti ini terbagi kepada 3 sifat, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa. Tuhan dalam pemahaman Hindu adalah Maha Ada, Maha Tak Terbatas. Tuhan ada di mana-mana, ada di keberadaan manusia, pohon-pohon, batu-batuan, dan lain-lain yang tidak dapat dibatasi keberadaannya. Tuhan bersifat rohani, bukan jasmani atau materi seperti manusia atau alam. Di dalam kitab suci Hindu diandaikan Tuhan itu seperti api yang ada di dalam setiap kayu yang terbakar, atau seperti listrik yang menghidupkan dan menggerakkan semua alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Bagaimana dengan para dewa? Kata dewa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yang memberi. Tuhan juga adalah dewa karena Dia memberi seluruh dunia. Orang terpelajar yang memberikan ilmu pengetahuan kepada sesama manusia adalah juga seorang dewa. Matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah para dewa, karena mereka memberikan cahaya bagi seluruh ciptaan. Ayah, ibu, dan pembimbing spiritual juga para dewa. Bahkan seorang tamu adalah dewa. Kalau diandaikan matahari adalah Tuhan, sinarnya yang tak terhitung jumlahnya itu adalah para dewa. Jadi, para dewa itu sebenarnya adalah nama-nama Tuhan di dalam fungsinya yang terbatas. Misalnya, Brahma adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pencipta. Wisnu adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pemelihara. Dan Siwa adalah nama Tuhan dalam fungsinya sebagai pelebur. 3. Kristen Katolik. Dalam agama Katolik, konsep Tuhan disebut Allah Tritunggal atau Trinitas, yang berarti satu Allah namun memiliki 3 pribadi. Allah Tritunggal yaitu: pertama, Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, Allah Putra yang adalah Yesus Kristus, anak Allah Bapa yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Ia dilahirkan oleh perawan suci Bunda Maria. Ketiga, Allah Roh Kudus yang turun ke atas para rasul dan setiap umat beriman setelah 10 hari kenaikan Yesus ke surga atau pada hari Pentakosta untuk menuntun dan membimbing umat beriman di dunia kepada jalan kebenaran. Analogi simpelnya sebagai berikut. Matahari adalah Allah Bapa. Cahaya yang dipancarkan ke dunia adalah Allah Putra atau Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Dan kehangatan panas yang dirasakan oleh manusia di dunia adalah Allah Roh Kudus. Meski memiliki 3 pribadi, namun mereka tetap satu kesatuan, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus dan Allah yang Maha Rahim atau Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Tritunggal adalah Allah yang satu. Dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 253. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga. Namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hal hubungan asalnya, yaitu Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. Dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 254. Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antara pribadi Allah tersebut. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 255. Landasan Allah Tritunggal dalam Alkitab salah satunya yaitu Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah,
Jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah umat Katolik menyembahnya dan menjadikannya sejajar dengan Allah Tritunggal atau Allah keempat? Tentu tidak. Bunda Maria bukan disembah oleh umat Katolik, tetapi dihormati. Menyembah dan menghormati itu berbeda. Contoh, ketika melakukan penghormatan bendera saat upacara, tentu para peserta upacara bukan menyembah bendera, melainkan menghormati jasa-jasa para pahlawan di balik bendera tersebut. Begitupun dengan Bunda Maria. Di balik umat Katolik yang berdoa di hadapan patung Bunda Maria, tanda umat menghormati Bunda Maria yang disimbolkan melalui sebuah patung. Umat Katolik menghormati Bunda Maria karena Allah dalam Roh Kudus menghormatinya melalui Elizabeth ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, dan karena jasa-jasanya melahirkan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus. Landasan lain penghormatan umat Katolik kepada Bunda Maria yaitu Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sosok Bunda Maria dalam Gereja Katolik adalah ibu perantara, pendoa, dan pembawa doa-doa umat di dunia kepada Kristus Putranya dalam Allah Tritunggal Maha Kudus yang dihormati oleh umat Katolik. 2. Kristen Protestan. Sosok Tuhan dalam agama Kristen Protestan sama dalam agama Kristen Katolik, karena keduanya bersaudara dalam satu iman. Hanya saja berbeda cara beribadah dan teologi. Ajaran Allah Trinitas dalam Gereja Protestan yang secara harfiah berarti tiga serangkai menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang sehakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi merupakan satu substansi, esensi, atau kodrat. Analogi simpelnya yang lain yaitu sebuah segitiga meski memiliki tiga sudut yang berbeda-beda, namun tetap satu kesatuan. Begitupun dengan Allah dalam Gereja Protestan. Setiap pribadi menempati tiga sudut yang berbeda-beda, namun satu kesatuan, yaitu Allah Trinitas. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa ke dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan setelah kenaikannya ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya melalui baptisan kudus. Landasan Allah Trinitas seperti dalam Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Meski sama-sama menyembah Allah Trinitas atau Tritunggal, perbedaan mendasar antara Gereja Protestan dan Gereja Katolik yang dapat dilihat yaitu Gereja Katolik menekankan penghormatan khusus kepada Bunda Maria yang adalah ibu yang telah melahirkan Tuhan Yesus atau Allah Putra ke dunia yang menjelma menjadi manusia. 1. Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai Zat Maha Tinggi yang nyata dan esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Agama Islam menekankan pada konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan Maha Kuasa. Dia itu wahid dan esa, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Tuhan Maha Tinggi dan Maha Luas.
Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan oleh umat muslim adalah Allah yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurahhatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, Dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama resmi di Indonesia. Wow, indah ya. Walau kita berbeda-beda, namun kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu menjaga dan melindungi bangsa kita Indonesia, serta selalu menguatkan iman kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasihku, salam sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, penyimak paparan demi paparan uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena memang Allah sebagai pencipta dan berhaklah Allah, Tuhannya seluruh manusia, untuk melindungi seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini seluruh umat manusia, apapun agamanya, namanya apapun agamanya, siapapun orangnya, selama ini kita tidak mengetahui rahasia iman kepada Sang Esa itu. Selama ini yang kita tahu hanyalah iman ala manusia. Percaya saja ala manusia. Iman akidahnya selama ini hanya yang penting percaya. Percaya di dalam hati. Hanya sebatas percaya di dalam hati saja. Tidak iman yang sebenar-benarnya iman. Kenapa? Karena di dalam hati kita belum percaya dengan adanya Sang Pencipta. Karena di dalam hati kita belum iman kepada kewujudan, keberadaan, kehidupan, kekuasaan Sang Pencipta kita
terhadap diri kita sendiri selama ini. Inilah bukti iman kita semua, wahai umat manusia, ya termasuk saya. Imannya hanya sekedar percaya-percaya saja. Akidahnya hanya ikut-ikutan saja. Yang kita tahu bersama, wahai umat manusia, yang kita imani, yang kita akidahi, yang kita percayai di dalam diri kita sendiri, di dalam hati kita sendiri, di dalam nyawa kita sendiri, di dalam jiwa kita sendiri, di dalam rah kita sendiri, dan di dalam kehidupan kita sendiri, tak lain dan tak bukan hanyalah hawa nafsu kita sendiri-sendiri yang selama ini kita jadikan Tuhan yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia kita selama ini. Coba kita hayati bersama. Untuk seluruh manusia, agama apapun Anda, golongan apapun Anda, aliran apapun Anda, coba cek masing-masing diri kita. Inilah yang dimaksud kaji diri itu. Kita mengkaji masing-masing diri kita sendiri sesuai firman-Nya Allah. Ku anfusakum, jagalah dirimu, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api-api neraka. Inilah yang dimaksud neraka yang selama ini ada bersama kita. Bahaya yang selama ini ada bersama kita. Siapakah dia? Neraka dan bahaya itu. Neraka dan bahaya itu adalah diri kita sendiri yang sudah lama, sekian puluh tahun, sejak detik-detik akil balik, kita pertuhankan sebagai Tuhan di dalam masing-masing hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa iman dan percaya kita kepada Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya, siapapun orangnya selama ini, hanya dusta dan kepalsuan saja. Ya termasuk saya juga. Selama ini bertuhan dengan Tuhan yang palsu. Pertuhankan dengan penguasa yang palsu. Siapakah Tuhan yang palsu? Dialah hawa nafsu kita yang selama ini menduduki di dalam hati kita sebagai Tuhan, sebagai hantu yang selalu bergentayangan cinta sesama jenisnya, cinta kepada apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasanya, yakni cinta-cinta kepada yang selain Allah, yakni cinta dunia. Harta, tahta, wanita, jabatan, ilmu, amal, dan sebagainya yang selain dari cinta kepada Tuhan yang Maha Esa, yang selama ini telah menciptakan, yang selama ini telah menjaga, yang selama ini telah mencukupi, yang selama ini telah mengkasih sayangi kita sejak kita tercipta dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya seluruh manusia, selalu menjaga, merawat, mencukupi, memelihara, mengkasih sayangi kita semua. Tapi kita selama ini ogah, tidak mau peduli dengan Dia yang mengadakan kita. Selama ini kita hanya peduli kepada diri kita sendiri karena kita tidak mau dikalahkan dengan Tuhan.
Inilah sosok iblis yang terkutuk itu. Inilah sosok iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam itu. Inilah kenyataan sosok iblis yang tidak mau kembali kepada ketiadaannya. Maunya ada terus, maunya wujud terus, maunya hidup terus, maunya berkuasa terus, maunya kaya terus, maunya beramal terus, maunya enak-enak terus. Inilah setan yang terkutuk itu. Siapakah dia? Jelas sudah, inilah Abdul Halim, itulah setan yang terkutuk ini. Jadi sahabat-sahabatku, masuklah ke dalam diri Anda masing-masing supaya Anda memahami paparan demi paparan uripi Allah ini agar kita selamat kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa. Yakni kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa itu yang bagaimana? Kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa itu, yakni hati kita lebih cinta mencintai Tuhan yang telah menciptakan kita daripada mencintai diri kita sendiri seperti selama ini. Karena diri kita selama ini lebih mencintai diri kita sendiri daripada mencintai diri yang telah menciptakan kita. Inilah iman yang terbalik. Inilah rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh manusia. Inilah rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh agama-agama. Inilah rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh golongan-golongan manusia. Inilah rahasia iman yang belum diketahui oleh aliran-aliran kebatinan seluruh manusia, apapun nama aliran, nama golongan, nama agamanya, dan siapapun orangnya, belum tahu rahasia iman yang sebenar-benarnya kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Ya, termasuk saya juga. Kalau saya katakan seluruh manusia di sini, ya termasuk saya selama ini. Ketika masih ada wujud manusianya, ketika masih ada hidup manusianya, ketika masih ada kuasa manusianya, ya itulah orang-orang yang selama ini tidak tahu rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh manusia. Tapi bila sudah tak ada manusianya, yang ada hanyalah Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Dan kemanapun kau berada, aku selalu beserta kamu, kata Tuhan yang telah menciptakan seluruh umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Coba para sahabat dibuka Al-Qur'annya. Kita bersama-sama menyimak. Oh, mohon maaf. Al-Baqarah ayat yang ke-165. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita tahu, wahai seluruh umat manusia termasuk diri saya. Wahai umat-umat yang beragama termasuk diri saya. Wahai umat-umat yang bergolong-golongan seperti saya. Wahai umat-umat yang beraliran-aliran apapun seperti saya. Jadi ayat ini untuk kita pahami di dalam hati kita semua apa yang dimaksud rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh umat manusia ini. Karena kebanyakan manusia, bukan kebanyakan lagi, seluruh manusia
yang paling dicintai, yang paling dimahabbahi di dalam hatinya hanyalah dirinya sendiri. Inilah sosok-sosok iblis dan setan yang bersembunyi, yang menyelinap di ruang-ruang hati manusia yang akan menyesatkan manusia dari iman yang sebenar-benarnya iman di sisi Tuhan yang telah menciptakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Jadi bagi saudaraku yang beragama lain, agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sebagainya, marilah kita simak maknanya, artinya. Jadi jangan alergi dengan bahasa Arab, jangan alergi dengan bahasa Al-Quran. Yang penting kita semua umat manusia paham, sampai kepahaman itu pada masing-masing hati kita. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Nah, inilah bukti maksud ayatnya. Jadi seluruh manusia, bahkan diri saya sendiri, selama ini kita mengadakan tandingan-tandingan diri kita sendiri di dalam ruang-ruang hati kita kepada keberadaan Sang Pencipta. Kita selama ini hanya yakin dan percaya saja Allah, iblis, dan setan. Selama ini kita hanya yakin dan percaya saja gombalnya iblis dan setan. Kenapa? Karena selama ini hanya ada percaya dan percaya saja. Hanya ada iman dan iman saja. Semuanya serba di dalam kepalsuan. Karena di dalamnya iblis dan setan menguasai ruang-ruang hati kita selama ini agar tidak bisa kembali, agar tidak bisa membuka ikatan-ikatan belenggu iblis dan setan, agar manusianya tidak bisa kembali kepada Tuhannya. Maka iman dan akidahnya, percayanya ya Allah, iblis yang serba bohongan, yang serba dusta. Mari kita baca lagi artinya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cinta seperti mencintai Allah. Inilah buktinya. Selama ini kita mencintai iblis dan setan yang ada di dalam ruang hati kita, lebih cinta kepada iblis dan setan, lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada mencintai siapakah sih yang menciptakan diri kita ini. Lebih mencintai siapa sih yang menciptakan iblis dan setan ini. Kita selama ini terbelenggu cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Allah. Apa buktinya? Kita lebih cinta kepada iblis dan setan. Apa buktinya? Kita lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah. Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Inilah buktinya. Siapa yang amat sangat nyata di dalam ruang hati kita selama ini? Yang nyata itu Allah, ataukah diri kita yang merasa lebih nyata daripada kenyataan Allah? Ataukah diri kita yang lebih hidup daripada kehidupan Allah? Ataukah diri kita yang merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah di dalam ruang hati kita? Yang ada di dalam hati kita kan wujud kita sendiri, hidup kita sendiri, kekuasaan kita sendiri yang kita temui di dalam ruang hati kita selama ini, bukan? Inilah tanda bahwa kita lebih mencintai yang wujud, yakni iblis yang merasa dirinya wujud, iblis yang merasa dirinya hidup, iblis yang merasa dirinya berkuasa daripada Tuhan yang telah menciptakan. Inilah musuh satu-satunya setiap jiwa manusia bagi agama apapun, bagi golongan apapun, bagi aliran apapun namanya, dan bagi siapapun manusia. Inilah musuh yang abadi, musuh yang teragung, musuh yang terbesar, tiada duanya, yakni dirimu sendiri yang lebih engkau cintai daripada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Nah, terbukti bukan? Jadi paparan-paparan di uripe Allah ini berdasarkan bersumber hanya pada Al-Quranul Karim. Tidak bersumber dari mana-mana. Sanadnya, asalnya, sumbernya langsung ke Al-Quran. Sumbernya, asalnya seluruh manusia kembali bersanad kepada uripe Allah agar Anda tidak bingung-bingung lagi mencari sanad bin inilah, bin itulah, biar ndak bingung-bingung dan biar ndak tersesat-sesat mencari jalan pulang dan mencari jalan keselamatan. Karena Al-Quran, karena seluruh kitab-kitab suci yang sudah diturunkan kepada umat manusia, itulah jalan pulangnya. Bukan yang lainnya. Kalau kata ini bin ini, kata ini bin ini, cerita ini bin ini, kisah ini bin ini, semuanya kan cerita-cerita baik. Kalau di dalam Al-Quran langsung surat dari Allah kepada para kekasihnya yang sadar bahwa dirinya adalah kekasih Allah, yang sadar bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, yang sadar bahwa dirinya hanyalah buatan Allah, yang sadar bahwa dirinya sebenarnya tak bisa apa-apa dan tak bisa bersiapa-siapa, hanya yang sadar saja. Karena orang-orang yang menyadari ini, seluruh manusia, umat manusia bagaikan air di lautan, yang dipahamkan, yang diberi petunjuk, yang diselamatkan hatinya di dalam kehidupan ini hanyalah setetes dari air di lautan. Hanya sebutir debu dari padang pasir yang ada di dunia ini. Sebutir debu yang diselamatkan. Kenapa? Karena hati manusianya selama ini terbelenggu, tidak selamat, tergoda, tersesat dengan biliunan wujud
kemauan yang ada di dalam hati masing-masing manusianya. Kenapa saya katakan yang diselamatkan Allah hanya sedebu atau setetes dari air di lautan, sedebu dari padang pasir yang ada di dunia ini? Karena manusia sudah meninggalkan cinta-cinta yang biliunan itu, cinta-cinta yang banyak di dalam hatinya, bahkan cinta-cinta kepada hak kepemilikannya dikembalikan kembali kepada yang ahad, yang satu, yang esa, yakni kembali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang sadar bahwa dirinya dikehendaki Allah. Tapi kebanyakan termasuk saya orang-orang yang tidak sadar bahwa kita semua tidak dikehendaki Allah. Apa buktinya? Allahnya tidak ada. Apa buktinya? Allahnya gaib. Apa buktinya? Allahnya tidak nyata di dalam ruang hati kita. Yang ada hanyalah cinta-cinta kepada diriku sendiri. Yang ada hanya sayang-sayang kepada diri manusianya sendiri di dalam hatinya. Inilah orang-orang yang tidak sadar bahwa diriku, diri Anda, dan diri seluruh umat manusia ini dikehendaki, dikuasai oleh Tuhannya. Tidak merasa kita bahwa selama ini kita ini rasul-rasulnya Allah. Kita tidak merasa selama ini bahwa kita ini adalah utusan-utusan Allah. Tidak merasa bahwa kita selama ini sebagai pesuruh-pesuruh Allah. Kita lebih cinta, kita lebih sayang, dan kita lebih memilih menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan. Kita lebih memilih menjadi utusan-utusan iblis dan setan. Kita memilih sebagai pesuruh-pesuruh iblis dan setan, yakni diri kita sendiri, iblis dan setan itu, daripada menjadi rasul, menjadi utusan, menjadi pesuruhnya Allah selama ini. Kenapa? Karena salah iman, karena salah kepercayaan, karena salah di dalam berakidah pengabdian, yakni salah Tuhan. Kita lebih mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan siapa yang menciptakan diri kita. Mari kita lanjutkan ayatnya. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud rahasia iman yang belum diketahui oleh manusia. Rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh agama di dunia ini. Rahasia iman yang belum diketahui seluruh golongan di dunia ini. Rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh aliran apapun di dunia ini. Dan rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh umat manusia, ya termasuk saya, yakni cinta kepada Tuhan, iman kepada Tuhan yang telah menciptakan kita apapun agamanya. Kenapa? Apapun agamanya Tuhannya sama. Apapun golongannya Tuhannya sama. Apapun alirannya Tuhannya sama. Kita sama-sama diciptakan Tuhan. Adanya agama-agama itu karena juga adanya Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tak ada manusia. Bila tak ada manusia, tak ada agama. Dan bila tak ada agama, ya tak ada yang memeluk agama. Disinilah yang dimaksud agama rahmat. Agama rahmatan lil alamin. Agama bagi seluruh umat manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita semua umat manusia datangnya dari Tuhan yang Maha Esa.
wa inna ilaihi raji'un, dan pulangnya pun juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin, dan inilah agamanya, dan inilah rahasia iman seluruh manusia agar bisa kembali kepada Tuhannya, agar tidak jadi iblis dan setan lagi, agar tidak kumpul di dalam neraka jahanam dengan iblis dan setan lagi, yang selama ini kita sudah di dalam neraka jahanam dan sudah menjadi setan dan iblis dan sudah dibakar-bakar hati kita dengan urusan-urusan dunia. Jadi adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Tuhan. Jadi maknanya cintanya sangat besar kepada Tuhannya itu bagaimana? Seperti cintanya, seperti besarnya cintanya diri kita terhadap diri kita sendiri. Selama ini kan kita lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada yang lainnya. Di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri daripada diri orang lain. Inilah bukti bahwa kita selama ini hanya cinta kepada diri sendiri. Jadi orang-orang yang beriman, jadi orang-orang yang bertuhan, siapapun orangnya, apapun nama agamanya, siapapun pemeluknya, maka Allah lebih nyata daripada dirinya sendiri di dalam hatinya. Inilah rahasia iman yang belum diketahui oleh seluruh umat manusia. Dikarenakan kita selama ini salah Tuhan, kita lebih mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan pencipta diri kita. Kita lebih mentuhankan wayang daripada mentuhankan sang dalang. Kita hanya mentuhankan bayangan daripada yang membuat bayangan. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi hamba-hamba Tuhan, yakni kita selama ini domba-domba yang tersesat. Kenapa saya mengatakan domba-domba yang tersesat? Karena di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Tuhannya lebih rendah daripada babi dan celeng, lebih rendah daripada anjing, lebih rendah dari seluruh hayawan. Inilah yang dimaksud domba-domba yang tersesat, hayawan, sifat hati manusianya hayawan. Akhirnya kepalanya, hatinya jadi hayawan-hayawan yang rakus, yang tamak. Jadi lebih rendah daripada hayawan. Bila di dalam hatinya masih ada wujud diri manusianya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rahasia iman yang belum diketahui oleh umat manusia adalah adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, kepada Tuhannya, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat. Maknanya sekiranya orang-orang yang zalim itu melihat, sekiranya kita menyadari kesalahan-kesalahan kita selama ini di dalam beriman dan berakidah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, maknanya kita supaya sadar
dengan sesadar-sadarnya. Selama ini kita sudah zalim kepada diri kita sendiri. Selama ini kita sudah zalim mentuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita. Selama ini kita sudah zalim mengkuasakan diri kita sendiri sebagai penguasa di dalam hati kita sendiri. Agar kita menyadari, agar apa? Agar hati kita selamat kembali menuju Sang Pencipta. Karena seluruh manusia datangnya dari Sang Pencipta, dicipta dari Sang Pencipta, diwujudkan dari Sang Pencipta, dihidupkan dari Sang Pencipta, pun pulangnya kepada Sang Pencipta. Wahai umat manusia, ya termasuk saya juga. Jadi orang-orang yang lebih cinta kepada Tuhannya daripada dirinya sendiri, inilah iman itu. Agama apapun Anda, bila Anda tidak mencintai Tuhan yang telah menciptakan Anda di dalam hati Anda, maka semua agama apapun ya batal, batil. Golongan apapun yang Anda ikuti, pilih Anda lebih Anda cintai keberadaan kewujudan diri Anda, kehidupan diri Anda di dalam ruang-ruang hati Anda daripada Tuhan yang telah menciptakan Anda. Semua golongan-golongan itu tak ada artinya, bahkan hanya menyesat-nyesatkan hati kita saja, bahkan tambah menjauh-jauhkan diri kita saja kepada Tuhan yang Maha Esa. Tambah jauh pulangnya, ya tambah tersesat. Tambah jauh, ya semakin tersiksa. Tambah jauh, ya semakin sakit-sakit saja. Kita hidup di dunia ini penuh dengan keinginan-keinginan, penuh dengan nafsu-nafsu yang tak terhitung banyaknya. Kita dibakar di alam dunia ini. Inilah sebagai akhirat. Inilah sebagai neraka Allah, bukan neraka manusia. Kalau nerakanya manusia kan besok. Kata iblis dan setan, neraka itu besok. Kenapa? Agar kita lengah, agar kita tidak sadar, agar kita tambah jauh kepada Tuhan. Kita selama ini digoblok-gobloki oleh iblis dan setan, sama termasuk saya selama ini digoblok-gobloki, dibodoh-bodohin supaya kita tetap cinta kepada iblis dan supaya kita tetap cinta kepada dunia, dan agar lebih sesat jalannya, agar menjadi domba-domba yang tersesat, hayawan-hayawan yang tersesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ini ada kaitannya dengan berbaiat. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat akan paham ini. Kiamatnya, kiamat yang mana? Bukan kiamat yang belum datang, itu yang harus diimani. Kalau yang diimani kiamat yang belum pernah terjadi, berarti ya iman dan percayanya ya bohongan, tidak nyata. Bila iman kepada hari kiamat itu, kepada kiamat yang belum datang, mana mungkin ada para nabi dan para rasul kalau tidak melewati pintu kiamat baiatnya, pintu kiamat diri manusianya, bila belum mutu qoblal maut. Jadi bila manusianya belum ketemu kiamatnya, mana mungkin iman kepada hari akhir, iman kepada Allahnya saja belum.
Jadi maknanya rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Rasul, hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itulah landasan seluruh umat manusia agar selamat masuk agamanya Tuhan, agar selamat kembali kepada Tuhannya. Maknanya imannya ya harus nyata. Apa maksudnya? Cinta-cintanya harus nyata, bahwa diri kita lebih cinta kepada Sang Pencipta daripada cinta kepada diri kita sendiri. Itulah iman, rahasia iman yang belum diketahui manusia. Lalu bagaimana untuk menggapai iman yang terrahasia ini? Rahasia iman yang belum diketahui manusianya. Untuk menggapai itu ya kita harus rela, ridho kiamat dulu, baiat dulu, mati dulu. Agar apa? Agar tidak jadi Tuhan lagi. Agar apa? Agar kita tidak bisa cinta-cinta lagi kepada diri kita, agar kita tidak bisa cinta-cinta lagi kepada kehidupan kita, agar kita tidak cinta-cinta lagi kepada tubuh ini, agar kita tidak cinta-cinta lagi kepada dunia, agar kita tidak cinta-cinta lagi terhadap harta, jabatan, pangkat, agar kita tidak cinta lagi kepada ilmu, amal, dan sebagainya. Jadi harus dikiamatkan, dihancur leburkan. Itulah kiamatnya para nabi dan rasul. Itulah kiamatnya para aulia Allah. Innal aulia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tidak bersedih hatinya. Kenapa? Karena ia lebih cinta kepada Tuhannya di dalam hatinya daripada cinta kepada dirinya sendiri. Karena yang wujud di dalam hatinya Allah daripada kewujudan diri manusianya sendiri. Karena di dalam hatinya hidup ini Allah daripada hidup manusianya di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang sudah menghadapi syakaratul maut, yang sudah menghadapi kiamatnya sendiri-sendiri, bukan kiamat yang bersamaan besok. Ndak nutut mas bro. Biliunan lautan manusia sudah menunggu-nunggu datangnya kiamat, kok ndak datang-datang. Maknanya iman kepada hari kiamat, kepada tiap diri manusia itu iman kepada ketiadaan dirimu di hatimu. Yang ada hanyalah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Inilah yang dimaksud kiamat itu. Inilah yang dimaksud zaman akhir itu. Bukan nanti mas bro. Kita sudah telak ditipu, mentah-mentah ditipu oleh iblis dan setan, supaya kita tidak memahami ini semua, supaya iman dan akidah kita tersesat. Iman kepada iblis dan setan, iman hanya kepada hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang-orang yang akan memasuki agama-agamanya Allah ya harus meninggalkan dirinya sendiri yang memang berat, yang memang sakit, karena peperangan-peperangan yang dohir, yang syariat di waktu saat Rasulullah dulu itu perang-perang apa? Tiada artinya dibanding perang yang maha dahsyat ini, dibanding perang yang akan dilalui seluruh manusia, yakni terpisahnya dirinya dari dirinya di hatinya. Jadi perang-perang dohir,
perang-perang fisik yang sudah diceritakan atau bahkan yang kita lihat sekarang ini Rusia dengan Ukraina itu hanya gambaran, kiasan. Semua itu jadikanlah pelajaran-pelajaran hati kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya dan kita semua selalu dilimpahkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita bisa kembali kepada jalan yang lurus, membawa tongkatnya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.